Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji. Saya berasal dari Universitas Kristen Bivena Fakultas Ilmu Administrasi. Ingin menjelaskan tugas perbandingan administrasi publik, yaitu mengenai perbandingan regional negara-negara anggota ASEAN. Ada 10 negara anggota ASEAN yang akan dijelaskan dalam penjelasan presentasi ini. Dalam pembahasannya, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjalankan pemerintahan Republik Presidensial, yaitu Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan, serta kepala komando tertinggi angkatan bersenjata. Lembaga legislatif yaitu perwakilan tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam pembahasan wilayah administrasi, pembagian wilayah administrasi negara Indonesia tingkat tinggi yaitu provinsi, kabupaten, kota, dan tingkat daerah, kecamatan, serta kelurahan. Saat ini Indonesia terdiri dari atas 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota, serta 7.024 daerah tingkat kecamatan atau 81.626 daerah tingkat desa atau kelurahan. Di antara provinsi-provinsi tersebut, ada 9 di antara yang memiliki status khusus atau keistimewaan. Ibu kota negara kedudukan di daerah khusus di Ibu Kota Jakarta. Namun sejak tahun 2019, pemerintah Indonesia melaksanakan proses pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Ibu Kota Nusantara yang direncanakan akan diresmikan pada tahun 2024. Dalam perekonomiannya, Indonesia berkembang pesat, memiliki sektor ekonomi yang beragam, termasuk pertanian, industri, jasa. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh populasi yang besar, sumber daya alam yang kaya. Selanjutnya kita bahas ke negara kedua, yaitu Brunei Darussalam. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarik absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Terangkap sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa menteri. Musyawarah Tenggara Brunei adalah salah satu lembaga di Brunei Darussalam yang difasilitasi oleh Departemen Dewan Negara. Pembagian administrasi Brunei Darussalam secara hierarkis terdiri atas dari daerah atau distrik, mukim atau subdistrik, ketiga adalah kampung. Selanjutnya dalam wilayah administrasi ada 4 wilayah penduduk yang dianggap bandaran atau kota madya, yaitu Bandar Sri Begawan, ibu kota negara, juga ibu kota distrik Brunei Muara. Kuala Belait, kota administrasi distrik Belait, Seriah, sebuah kota distrik di Beliat, dan Tutong, kota administrasi distrik Tutong. Kota madya dianggap berada di luar hierarki divisi administrasi utama karena yuridiksi tata ruangnya belum tentu sesuai dengan tingkat manapun, serta ukurannya tidak konsisten. Bandar Sari Begawan terdiri dari beberapa mukim, tetapi kota-kota lainnya hanya terdiri beberapa desa. Selain itu, kota madya diatur di bawah departemen yang berbeda dengan departemen yang mengelola distrik dan subdivisinya, meskipun masih dalam kementerian yang sama. Adapun perekonomian Brunei Darussalam sangat tergantung pada sektor minyak dan gas. Negara ini memiliki salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Upaya diversifikasi ekonomi terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor energi. Brunei memiliki kontrol yang signifikan atas sumber daya alamnya. Oke, selanjutnya pembahasan kepada negara ketiga, yaitu Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Filipina adalah sebuah negara republik, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Pembagian administrasi Filipina terdiri dari atas 4 kelas utama, yaitu region, provinsi, dan kota mandiri. Ketiga, munisipalitas dan kota komponen. Yang keempat ada barangay. Pada tingkatan pertama, Filipina dibagi menjadi 17 region. Region ini dibagi menjadi 81 provinsi dan 39 kota. Selanjutnya negara Thailand. Thailand adalah sebuah negara kerajaan, kepala pemerintahan seorang Perdana Menteri, dan kepala negara seorang raja. Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Barat. Negara Thailand juga dikenal sebagai lumbung padi ASEAN karena hasil padinya melimpah. Dalam pembagian administrasi, Thailand terdiri atas 2 tingkat, yaitu tingkat pertama terdiri dari atas 76 provinsi dan 2 daerah khusus. Yang kedua, provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 795 distrik, 81 subdistrik, dan 50 distrik Bangkok. Jumlah ini hingga tahun 2000 dan dibagi-bagi lagi menjadi 723 komunitas, 576.000 desa, 123 kota madya, dan 729 distrik sanitasi. Itu pun negara Thailand dalam pembagian administrasinya.
ada 2 tingkat. Selanjutnya dalam pembahasan ini adalah negara Laos. Negara Laos terletak di kawasan Indochina. Negara Laos berbatasan dengan Cina, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Dalam kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Laos merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak punya wilayah laut karena wilayah terhimpit di tengah-tengah di Asia Tenggara. Dalam pembagian wilayah, Laos terdiri dari atas 17 provinsi yang disebut Khaweng dan 1 prefektur yaitu Nakhon Laung. Setiap provinsi dibagi menjadi distrik dan desa. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Kepala negara Kamboja adalah presiden dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Dalam pembagian administrasi wilayah, Kamboja dibagi menjadi 20 provinsi dan 4 kota peraja. Daerah Kamboja kemudian dibagi menjadi distrik, komunion, distrik besar, dan kepulauan. Dalam ekonominya, perekonomian Kamboja sempat turun pada masa Republik Demokratik berkuasa. Tapi pada tahun 1990, Kamboja menunjukkan kemajuan ekonomi yang membanggakan. Pendapatan per kapita Kamboja meningkat drastis, namun peningkatan ini tergolong rendah bila dibandingkan negara-negara lainnya di kawasan ASEAN. PDB pertumbuhan 5% pada tahun 2000 dan 63% pada tahun 2001, agrikultur masih menjadi andalan utama kehidupan ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat desa. Selain itu, bidang pariwisata, tekstil juga menjadi bidang andalan dalam perekonomian Kamboja. Begitupun negara Kamboja dalam pembagian administrasi dan ekonominya. Selanjutnya, pembahasan negara Vietnam. Vietnam berbentuk Republik Sosialis Vietnam, yaitu negara partai tunggal, yaitu partai komunis yang berkuasa di negara Vietnam ini. Dalam sistem pemerintahannya, hanya organisasi politik yang bekerja sama atas dukungan partai. Dalam pembagian administrasi wilayahnya, ibu kota Vietnam adalah Hanoi, sedangkan kota terbesar terdapat pada kota Ho Chi Minh. Provinsi dan 5 kota madya yang dikontrol langsung oleh pemerintah pusat dan memiliki level yang sama dengan provinsi. 59 provinsi yang ada di Vietnam tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi kota madya provinsi, daerah perkotaan, dan perdesaan, dan kemudian dibagi lagi menjadi kota atau komune. Sedangkan 5 kota madya dikontrol oleh pemerintah pusat dibagi menjadi distrik dan kabupaten, dan kemudian dibagi menjadi kelurahan. Seringkali pemerintahan Vietnam dikelompokkan berbagi provinsi menjadi 8 wilayah region: Barat Laut, Timur Laut, Delta Sungai Merah, Pantai Tengah Utara, Pantai Tengah Selatan, Dataran Tinggi Tengah, Tenggara, dan Delta Sungai Mekong. Begitupun pembagian administrasi wilayah Vietnam. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Negara Myanmar dahulu namanya Burma. Negara Myanmar terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan Cina, Thailand, Laos, dan India. Kepala negara Myanmar adalah presiden dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Myanmar pernah menjadi produsen beras nomor 1 di dunia. Myanmar dibagi menjadi 7 negara bagian dan 7 region, yang sebelumnya Oktober 2010 disebut divisi. Region-region ini sebagian besar dihuni oleh etnis Burma, sementara negara bagian-bagian besar dihuni oleh etnis-etnis minoritas. Setelah itu, setiap negara bagian dan region kemudian dibagi lagi menjadi distrik-distrik. Selanjutnya, negara Singapura. Singapura adalah sebuah negara republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unicameral Westminster yang mewakili berbagai konstituen. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Dalam pembagian administrasinya, Singapura menjadi 5 Dewan Pengembangan Masyarakat Daerah, yaitu Dewan Pengembangan Masyarakat Singapura Tengah, Dewan Pengembangan Masyarakat Timur Laut, Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Laut, Dewan Pengembangan Masyarakat Tenggara, dan terakhir Dewan Pengembangan Masyarakat Barat Daya. Itu pun dalam pembagian administrasi Singapura, karena negara Singapura adalah negara terkecil di Asia Tenggara. Dalam pembagiannya dibagi menjadi 5 dewan. Begitupun pembahasan. Jatuh pada negara yang terakhir dalam pembahasannya, yaitu Malaysia. Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara Persekutuan Malaysia adalah yang di Pertuan Agung, biasa disebut Raja Malaysia, yang di Pertuan Agung dipilih oleh 9 Sultan negeri-negeri Malaya untuk menjabat selama 5 tahun secara bergiliran. 4 pemimpin negeri lainnya yang bergelar gubernur tidak turut serta dalam pemilihannya. Secara administrasi, wilayah Malaysia memiliki 13 negara bagian, 11 di wilayah Malaysia Barat, 2 di wilayah Malaysia Timur,
dan 3 wilayah persekutuan. Semua 3 wilayah persekutuan ini digabungkan menjadi satu dalam bendera Malaysia yang dilambangkan sebagai 14 jalur dan sudut bintang bendera Malaysia dinamakan jalur gemilang. Itu pun dalam pembagian wilayah dan negara Malaysia seperti itu. Terima kasih dalam pembahasan ini. Semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat. Saya Panji, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.